Selamat datang di channel YT Artikel 2. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 222, kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Ketika sampai di klub Tangguh, Hotman melihat Erwin berada di samping seorang pria paruh baya dengan penuh hormat. Pria paruh baya itu tidak melihat sesuatu yang luar biasa, tetapi dia tidak tahu mengapa. Ketika pria paruh baya itu memandang Hotman, Hotman merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, sangat tertekan, tekanan yang tidak bisa digambarkan, membuat tatapan bosnya yang telah berkeliaran di kekuasaan bawah tanah selama belasan tahun ini sedikit takut. Hotman, ini adalah Tuan Gusti dari kota Jingrang, Erwin memperkenalkan. Halo Tuan Gusti, Hotman memberi salam. Tuan Gusti memasati Hotman, lalu mengeluarkan selembar foto dan menunjukkan kepada Hotman, orang ini sekarang ada di kota Citra, cari dia sampai ketemu, dan istri dan putrinya juga ada di kota Citra. Jika kamu dapat menangkap mereka, aku akan memberimu 200 miliar. Hotman mengambil dan melihat foto itu, matanya tiba-tiba bersinar. Bukannya foto ini persis seperti foto yang sebelumnya pernah dikasih lihat oleh anak bawahannya. Dengar-dengar orang ini sangat jago berkelahi. Oke, dalam hari ini, bukan, dalam 1 jam ini, aku akan membawa orangnya kepadamu, kata Hotman dengan percaya diri. Mata Tuan Gusti bersinar, dia berpikir bahwa Hotman pasti tahu keberadaan Rahman. Kalau tidak, dia tidak mungkin begitu percaya diri. Tapi dia hanya mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Kalau begitu aku pergi dulu, kata Hotman. 200 miliar, sangat penting baginya. Sekarang dia punya kekuasaan, tetapi dia tidak punya uang. Jika ada 200 miliar, dia yakin dengan waktu yang sebentar, kekayaannya bisa melampaui Adrian, menjadi orang terkaya di kota Citra. Ayo, kata Tuan Gusti dengan mengangguk. Setelah Hotman pergi, Erwin dengan hati-hati bertanya, Tuan Gusti, siapa orang yang ada di foto ini? Tuan Gusti datang jauh-jauh dari kota Jingrang dan menghabiskan 200 miliar, hanya untuk mencari orang yang ada di foto itu. Dia tidak terkejut, itu baru aneh. Seseorang yang tidak akan pernah bisa kamu provokasikan, kata Tuan Gusti dengan ringan. Erwin tampak kaget, dia tidak melihat banyak Rahman di foto itu, kenapa dia merasa pemuda itu sedikit familiar. Ayo pergi, cari tahu keberadaan istri dan putrinya terlebih dahulu. Kurasa Hotman tidak bisa menangkapnya, kata Tuan Gusti sambil berjalan keluar. Erwin sambil mengikuti Tuan Gusti sambil menelepon orang untuk menyuruhnya mencari tahu keberadaan Luna dan yang lainnya. Rahman mengulang tinggal lagi. Seperti yang diharapkan, 1 jam lebih kemudian, orang-orang Hotman menemukannya lagi. 10 lebih mobil berhenti di luar pintu besar keluarga Pratama. Ratusan berandal turun dari mobil, mereka bukan memegang tongkat besi, melainkan memegang parang, pasukan kekuasaan bawah tanah yang khas bersiap bertarung. Semua orang di keluarga Pratama melihat postur ini, terkejut dengan wajah memucat dan mata penuh dengan ketakutan. Semua tamu itu telah meninggalkan area keluarga Pratama, dan mereka takut bisa mempengaruhi kolam ikan. Samuel melihat Hotman secara pribadi memimpin tim, hatinya sangat terkejut, dia diam-diam menyelinap ke samping. Dalam situasi ini, tentu saja dia harus membuat hubungan yang jelas dengan keluarga Pratama, kalau tidak, dia tidak tahu jadi apa nanti. Terlebih masalah ini terpicu karena dia memanggil seseorang untuk memukul anak bawahan Hotman. Berdasarkan ini, tanggung jawab yang paling besar adalah dirinya sendiri. Keluarga Pratama melihat Samuel menyelinap diam-diam pada saat yang penting, dan mata mereka penuh kekecewaan. Dibandingkan dengan Rahman yang berdiri teguh menutupi di depan mereka, punggung Samuel yang menyelinap pergi dengan diam-diam terlihat seperti badut. Hermin merasa sedikit sedih. Bisa-bisanya Samuel meninggalkannya saat ini, meninggalkan keluarganya dan menyelinap pergi sendiri, itu juga membuatnya sangat kecewa. Benar-benar egois meninggalkan calon istrinya. Henry melihat punggung Samuel,
dan dirinya telah mengambil keputusan. Tidak akan demi dia lagi untuk memohon kepada Rahman dan meminjam uang kepada Rahman. Bawakan aku tongkat besi. Rahman melihat postur orang lain. Hari ini tidak bisa kalau tidak bertindak, tetapi dia melihat jam dan berpikir Messi dan yang lainnya seharusnya segera sampai. 100 lebih orang, meskipun dia sangat kuat dan sulit untuk dihadapi, tetapi untungnya halaman keluarga Pratama tidak begitu besar. 100 lebih orang ini hanya bisa masuk sebagian. Dan 100 lebih orang ini, kebanyakan anak berusia 17 atau 18 tahun, dan ada yang kurus seperti monyet, tidak ada kemampuan bertempur sama sekali. Dalam hal ini, Rahman masih sangat mengagumi Messi. Orang-orangnya Messi itu tidak banyak, tetapi mereka semua adalah pria berbadan kekar, tidak banyak dari mereka yang mengandalkan wanita. Dan mereka semua dipilih oleh Messi, itu adalah orang-orang yang jago berkelahi. Jika tidak, 40 atau 50 orang sebelumnya membuat pemberontak tidak berani untuk bertindak. Itu karena Messi sendiri adalah orang yang kuat, orang yang dia rekrut tentu saja kemampuannya juga hebat. Kak Rahman, Kil yang memiliki 5 jahitan di dahinya, mengambil tongkat besi yang sudah disiapkan sebelumnya untuk Rahman. Rahman mengambil tongkat besi itu, dan memberi isyarat di tangannya, lalu berbalik dan berkata kepada semua orang di keluarga Pratama, kalian cari tempat bersembunyi dulu. Dengan begitu banyak orang, walau dia jago berkelahi, tapi dia tidak bisa menjaga mereka. Dia bersiap untuk membiarkan keluarga Pratama bersembunyi di rumah dengan menarik perhatian berandal-berandal itu. Rute jalan pun sudah dia pikirkan, yaitu dengan berlari ke arah kota Yuzoda, sebisa mungkin bertemu dengan Messi dan yang lainnya. Lebih dari 100 orang, meski mereka semua adalah berandal yang kecil, tetapi jika mereka berjuang keras, dia juga tidak banyak memanfaatkannya. Masih enak dibilang jika lawan bisa diintimidasi olehnya, asalkan dia melakukan 10 lebih terlebih dahulu, maka itu bisa menakuti mereka. Jika lawan tidak diintimidasi olehnya sama sekali, suara-suara berisik orang mengarah ke dia, dan ia hanya bisa melarikan diri. Berkelahi juga sangat melelahkan. Yang paling penting adalah yang bertindak orangnya banyak, dan tongkat pisau tidak punya mata. Jika dia tertusuk oleh lawan, maka dia kalah. Tetapi ketika Rahman menoleh ke belakang, dia melihat bahwa ketiga pria dari keluarga Pratama berdiri bersamanya dengan memegang tongkat besi yang sudah disiapkan. Tatapan Henry, Indra dan Kil Pratama sangat tegas. Ini adalah masalah keluarga mereka, bagaimana mungkin membiarkan Rahman menutupi depan sendirian. Nia dan Hermin terus berbicara, tetapi ketika mereka melihat mata Henry dan yang lainnya tegas, pada akhirnya mereka tidak mengatakan apapun, dan membawa Nita pergi. Meski mereka tidak tahu malu, pada saat ini, mereka tidak memiliki keberanian untuk berkata menyuruh Rahman menanggungnya sendirian. Paman tertua, paman ketiga, kalian juga mundurlah. Rahman sudah punya rencana dalam hatinya, tentu saja dia tidak ingin mereka bertiga mengganggu rencananya, untuk saat ini. Cara yang terbaik adalah menarik perhatian orang-orang Hotman pergi, kalau tidak dia sendiri juga akan dalam bahaya. Rahman, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Meski hari ini mati, kami juga harus menjaga martabat keluarga kami, kata Henry dengan tegas. Benar, kami tidak mungkin membiarkanmu bertarung sendirian untuk kami. Indra mengangkat tongkat besi yang ada di tangannya dan berkata dengan berat. Kak Rahman, sebelumnya yang dilakukan kakak perempuan dan ibuku sudah tidak benar. Jika sekarang kami masih membiarkanmu berjuang sendirian untuk keluarga kami, apakah keluarga kami ini masih manusia? Jadi, Kak Rahman, mari kita berjuang bersama. Kil Pratama juga mengatakan dengan tegas. Melihat tampilan ketiga orang yang tidak takut mati, Rahman sedikit terpanah. Apalagi yang ingin dia katakan, tetapi melihat lawan yang telah datang dengan jarak 3 meter di depan mereka. Siap bertarung. Rahman tersenyum pahit di hatinya. Untuk rencana hari ini, yaitu satu-satunya pertempuran sampai akhir. Lihat saja siapa yang lebih kejam. Bersambung.